Shalom, perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat pada mata kuliah farmakologi dasar dengan topik loperamid. Tetapi sebelum itu, saya akan membukanya dengan sebuah pantun. Pagi-pagi makan nasi, lauknya pakai ikan gulai. Kelompok 7 ingin presentasi, izinkan kami untuk memulai. Selamat menyaksikan. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 7. Pertama, mengenai definisi dari obat loperamid. Menurut Tijai dan Raharja pada tahun 2007, dalam Jurnal Media Farmasi Indonesia pada tahun 2013, loperamid merupakan obat anti diare, yang dimana obat anti diare ini bekerja dengan cara bereaksi langsung pada otot-otot usus, lalu menghambat peristaltik dan memperpanjang waktu transit, lalu mempengaruhi perpindahan air dan elektrolit melalui mukosa usus, lalu mengurangi volume fekal, serta menaikkan viskositas dan mencegah kehilangan air dan elektrolit. Untuk yang nomor 2, nama generik dan nama paten. Untuk bagian yang generik, di sini yang pertama ada tramadol kapsul 50 mg, petidin HCl, paracetamol, natrium diklofenat, morfin tablet 10 mg, asam mefenamat, antalgin, antasida, albendazol, mikrazol nitrat krim 2%, amipisilin, amoxilin, amlodipidin, rinitidin, dan omeprazol. Sedangkan yang patennya ada Expezol, Tensikap 12,5, Ponstan, aspirin, amoxan, sakor, kopaten, Tylenol. Ini adalah gambar tiap sediaan bentuk obat loperamid. Yang keempat, golongan dan klasifikasi obat. Obat loperamide bekerja pada sistem pencernaan yang diklasifikasikan sebagai obat anti diare. Obat loperamide ini juga digolongkan sebagai obat keras yang mengharuskan pembeli dan penggunanya untuk mendapatkan resep dari dokter. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi sendiri, pengendalian juga pengobatan untuk diare akut dan kronik. Selanjutnya kontraindikasi, anak-anak di bawah usia 12 tahun, keadaan di mana konstipasi harus dihindari, penderita hipersensitif, dan juga kolitis akut. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat loperamid yaitu yang pertama ada sembelit, pusing, rasa kantuk, kram perut, dan mual. Farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik atau fisiologi dari obat loperamid. Obat loperamid ini akan terikat pada reseptor opiat dinding usus sehingga menghambat pelepasan asetikolin dan prostaglandin. Hal ini menyebabkan berkurangnya peristaltik propulsif dan meningkatkan waktu transit di usus. Obat loperamid ini mengurangi inkontinensia dan urgensi dengan meningkatkan tonus sphincter anus. Obat loperamid menyebabkan tubuh sulit untuk mencapai sirkulasi yang sistemik karena pada loperamid mempunyai afinitas yang tinggi terhadap dinding usus dan mengalami metabolisme lintas pertama yang tinggi.
obat loperamid mempunyai blood-brain barrier yang levelnya rendah. Lalu yang berikut farmakokinetik atau interaksi obat loperamid dengan tubuh. Obat loperamid ini akan diabsorpsi sekitar 40% pada saluran pencernaan dengan waktu untuk memuncaknya konsentrasi plasma sekitar 2,5 jam sampai dengan 5 jam. Distribusi obat loperamid berikatan dengan protein dan dibawa ke reseptor. Dengan metabolisme obat loperamid ini akan secara hati-hati diubah menjadi desmethyloperamid melalui N-demethylation oleh CYP2C8 dan CYP3A4 isoenzim, CYP2B6 dan CYP2D6 yang juga berperan di hati. Untuk ekskresi obat loperamid sendiri akan dieliminasi paru sekitar 10 jam melalui feses dan juga air seni, di mana feses ini sebagai konjugat tidak aktif. Eliminasi paru waktu sekitar 10 jam. Dosis dan cara pemberian obat loperamid. Dosis awal obat loperamid ialah 4 mg diikuti 2 mg setelah selesai buang air besar dan tidak boleh melebihi 16 mg per hari. Untuk cara pemberian dapat dilihat pada tabel di samping. Dosis untuk orang dewasa yaitu sekitar 4 mg setelah buang air besar. Untuk anak-anak usia 6-8 tahun yaitu 2 mg setelah buang air besar dan dapat ditambah 1 mg jika masih diare. Untuk maksimalnya 4 mg per hari. Untuk dosis anak-anak usia 9-11 tahun yaitu 2 mg setelah buang air besar dan dapat ditambah 1 mg jika tetap diare, dan untuk maksimalnya yaitu 6 mg per hari. Kesembilan, nursing consideration. Perawat melakukan penilaian dan pemantauan mengenai 1. Riwayat klien, perjalanan baru-baru ini, penggunaan antibiotik atau rawat inap, riwayat diet gejala saat ini. Kedua, karakteristik dan frekuensi tinja, penilaian perut, tanda-tanda dehidrasi. Ketiga, tanda-tanda vital. Keempat, hasil laboratorium, kultur feses, CBC, elektrolit. Perawat juga memberikan edukasi kepada pasien dengan 1. Menjelaskan tujuan pengobatan, 2. Efek samping, yaitu sembelit dan ketidaknyamanan gastrointestinal, 3. Hubungi penyedia layanan kesehatan jika diare berlangsung lebih dari 48 jam atau jika tanda-tanda dehidrasi semakin berkembang. Keempat, dapat menyebabkan pusing dan mengantuk. Kelima, jangan mengambil dengan obat penenang, alkohol, atau opioid lainnya. Keenam, hindari aktivitas yang berbahaya. Ketujuh, hindari makan dengan perut kosong. Dan terakhir, laporkan nyeri kuadran kanan atas, demam, menggigil, dan tinja berwarna seperti tanah liat. Selanjutnya nomor 10 mengenai indeks keamanan kehamilan. Obat loperamid merupakan obat anti diare yang paling sering digunakan karena relatif aman, terutama bagi ibu hamil. Dalam penggunaannya, obat loperamid pada trimester pertama kehamilan tidak berkaitan dengan pembentukan malformasi mayor pada janin. Meskipun demikian, beberapa praktisi tetap menganjurkan kehati-hatian pemberian obat ini pada trimester pertama, mengingat hal tersebut dapat menyebabkan resiko malformasi jantung pada janin. Bagian terakhir mengenai special precaution, obat loperamid memiliki peringatan atau pencegahan khusus dalam penggunaannya. Hal tersebut disebabkan karena obat loperamid mengandung laktosa. Oleh karena itu, pasien yang tidak toleran terhadap laktosa diperingatkan untuk tidak meminum obat ini. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.